Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini ada anak-anak saya. Anak yang ketiga namanya Safaras, anak yang kedua namanya Fadia, dan anak yang pertama namanya Kalisa. Dan anaknya ada anak yang keempat tapi sebenarnya ada anak yang keempat, ini gambarnya. tapi lagi bersama dengan mamanya. Kenapa selesai? Bobo, dan ternyata 1, 2, 3, wah, muncul. Masya Allah, Assalamualaikum. Ini anak yang keempat muncul. Buntiin. Apa ada yang punya itu? Mamahnya. Ini anak yang keempat, namanya Iya, namanya Fa. namanya Atala. Ya, maaf ya saya gemes. Ya, sayang. Awas. Namanya Atala. Atolah. Tapi Tuh. Gunawan. Putra Gunawan. Lucu banget. Inilah keseruan punya anak 4. Keseruan punya anak 4 setiap saat dikerubunin kayak gini. Seperti semut yang mengelumuri Seperti- makanan. Seperti semut yang ngeremunin gula. Mamanya mandi dulu ya. Mamanya mau mandi. Kita nggak nanya. Mama jangan mandiin. Kita nggak nanya kenapa mama ngasih tahu. Ah, ini ada yang baru guys. Ini ada yang baru. Nonton. Yang barunya. Kalau gitu itu. Jangan gituin. Aku tuh melihat mataku. Detala. Wah, tangan. Ya, detalanya Mataku kek. lagi di shoot sama Shoot. Mbak Kalisa. Kakak kali. Iya. Sama Mbak Kalisa. Ceritakan dong Percaya. pindah-pindah. Ganteng. Senang nggak sama di mana? Nanti kalian berdua yang akan menjadi pembantuku yang lucu. Nah, karena kita sering pindah-pindah, Papa pengen bercerita mengenai masing-masing dari keempat anak ini. Yang pertama, ya, namanya siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Kalisa, Safwa, Zakia. Jangan lengkap sayang. Kalisa aja. Nah ya, nah Kalisa ini lahir di Medan, tepatnya pada 1 Desember tahun 2011, ya. Dan lahirnya itu malam, sekitar jam habis isya lah. Iya benar nggak? Ya habis bisa sih. Sampai subuh juga habis bisa. Jam 10. Setengah 10. Jam 10. Jam 10 ya. Jadi waktu itu ada kontraksi itu sekitar sore hari. Jadi pada saat itu Harusnya aku yang cerita itu. papanya lagi bekerja di luar, terus ternyata ditelepon sama mama Aci. bahwa mamanya lagi ada kontraksi, dan setelah saya pulang sekitar setengah jam sampai rumah, Seperti mau piknik gitu. ternyata ketubannya sudah pecah. Tapi masih sempat masak. Dan anehnya ini mamanya masih sempat masak untuk persiapan di rumah sakit. Yang kedua biar nggak mubazir, makanan di kulkas semuanya dimasak. Lalu akhirnya sekitar setengah jam kami berangkat ke rumah sakit, dan di rumah sakit sama bidan diperiksa, dan ternyata pembukaan 2 gitulah, 2, 3 gitu. Awalnya masih enjoy tuh sore-sorenya, kita berada di sebuah ruangan tindakan di rumah sakit itu, namanya Rumah Sakit Sarah, ya, inget
Sarah di Medan. Tepatnya di belakang ada sebuah kuburan lah, di situ dekat-dekat kuburan lah. Itu di Medan. Ya dekat situ lah. Di Jalan Gajah Mada. Jalan Gajah Mada yang kalau malam banyak orang-orang berdandan menor. Ada ke situ lah. Akhirnya setelah sekian lama, awalnya mamanya masih senyum-senyum seperti biasa lah. Namun pada saat pembukaan 7 dulu lah, 7 itu udah gelisah gitu. Dan akhirnya di pembukaan akhirnya keluar bayinya dengan cara dibantu, divakum, dan keluarlah namanya Kalisa. Ya kami di sana, dan bayi itu di sana sekitar 3 bulan, kemudian 3 bulan. Kemudian kita pindah ke Jakarta. Kita nginap di hotel Aston ya, Aston. Apa namanya? Amaris. Oh ya, Santika di BSD. Kami nginap di Santika BSD itu selama sebulan. Tapi dibayarin kantor. Kalau duit sendiri ya mana mau sebulan di hotel. Nggak enak tinggal di hotel itu. Enak di rumah. Kenapa? Ya kita tidur, makan, paling breakfast banyak makanan sih. Habis itu makan siang ente harus beli. Dan ente belinya di mall. Bayangkan di mall ya boros. Tapi bosan sih, nggak enak gitu. Enakan di rumah sebenarnya. Karena kita bisa masak, kita bisa bebas gitu di rumah mau seperti apa. Kalau di hotel itu enaknya mungkin untuk sehari, 2 hari, 3 hari untuk honeymoon itu mungkin oke. Tapi kalau untuk jangka panjang nggak enak. Kecuali kalau memang single gitu ya, mungkin itu pilihan terbaik ya. Sebenarnya sama seperti ngekos kan. Kalau pernah teman-teman dengar Jose Mourinho, pelatih Manchester United dulu, dia memang nggak pernah mau di rumah, dia maunya di hotel. Tapi karena beliau single, kalau nggak single saya yakin mereka akan memilih di rumah atau di apartemen. Oke. Aduh, maaf ada gangguan, ditabrak sama si Faras, tripodnya ditabrak sama Mas Faras. Nah, sampai mana tadi? Sampai di BSD ya, 1 bulan. Kami diberi waktu untuk mencari kontrakan dan akhirnya ketemulah kontrakan di daerah Pamulang, namanya BSF, Bumi Serpong Residen. Itu rumahnya turun ke bawah gitu ya, tapi asik. Itu perumahan yang asik lah. Itu dekat masjid sehingga kita bisa masjid pada saat azan 5 waktu gitu. Oke, itu di Jakarta. Saya bekerja di salah satu perusahaan multinasional, Consumer Good, dan saya waktu itu menghandle 3 distributor. Saya sebagai district sales manager dan menghandle distributor di Serpong, satunya di Sunter, dan satunya tepat di mana? Di Bogor. Lumayan kan? Ya, kantor saya di Simatupang di gedung ada
ada burungnya itu. Bisa tebak kan perusahaan apa? Ada burungnya, gedungnya itu. Jadi dari Pamulang ke situ lewat tol dan cukup melelahkan lah. Habis itu kita ke Sunter, habis itu kita ke Bogor gitu ya. Dahsyat sih Jakarta. Dan kita luar biasa. Kita berangkat dari pagi gitu ya. Kalau telat berangkat pagi, jangan membayangkan Anda akan tiba tepat waktu, karena Anda akan terjebak dengan kemacetan Jakarta. Dia harus berangkat habis subuh. Habis subuh, apa itu berangkat? Kalisa masih tertidur dan papanya berangkat habis subuh. Tapi karena berangkat pagi-pagi, karena nggak macet, nyampe kantor jam 6. nyampe gedung burung itu di Simatupang itu jam 6. Dan apa yang kita lakukan? Ya akhirnya kita tidur di mobil sambil nunggu jam 8. Kita tertidur lumayan 2 jam di mobil tidur. Setelah tertidur, cuci muka, kita berangkat ke kantor. Dan pulangnya pun juga harus hati-hati. Jangan sampai pulang jam 5. Tanknya kan kita pulang jam 5 kan. Tapi jangan sampai pulang jam 5. Karena apa? Nyampe rumah bisa jam 9. Rugi kan? Setengah jam 5 sampai rumah jam 9. Kalau kita pulang jam habis maghrib, aman kan? Jadi maghrib udah selesai, udah nggak kepikiran. Baru setelah itu isanya kan bisa di rumah gitu. Biasanya aku pulangnya habis maghrib. Jadi udah sholat maghrib dulu kan, tenang kita kan. Dan nyampe rumah juga jam 9 juga. Itulah di Jakarta. Jadi teman-teman yang mau tinggal di Jakarta, welcome ya. Kalau Anda kalau function kerja Anda adalah di sales, di marketing, ya di kantoran lah di sana, ya welcome. Kayak gitulah kehidupan di sana. Gitu. Ya. Dan akhirnya sudah setahun lah di Jakarta. Kemudian kami pindah ke Padang, tepatnya di Solo. Bayangkan dari hirup pikuknya Jakarta, terus kita pindah ke daerah yang ya, nggak ada macet. Suka-suka kita mau pulang jam berapa, enaknya di lapangan kayak gitu ya. Teman-teman yang kerja di bidang distribusi, nikmati kehidupan Anda di daerah, karena di sana Anda akan menemukan keindahan sebuah wilayah. Anda akan menikmati pengalaman berkeliling suatu wilayah. Oh, ikan dulu. Ditalanya mau ikut mamanya. Pamit dulu sama teman-teman. Hai teman-teman, assalamualaikum. Pamit dulu ya. Pamit dulu. Ayo. Oh. Oke. Jadi belum selesai. Emang aku mau ngapain ya? Mau ngapain? Bersambung aja. Jam 14. Bersambung. Oke. Bersambung sampai Anak keempat. sampai di Solo ya. Solo, Sumatera Barat. Nanti saya akan bercerita lagi di Solo ngapain ya. Dan juga nanti Perjalanan santai. saya akan bercerita ya. Ini yang asik nih teman-teman. Bagi yang masih kuliah gitu ya, atau mungkin yang saat ini bekerja di bidang distribusi, saya akan bercerita banyak. Saya akan share pengalaman saya, bagaimana kita memanage sebuah distributor, bagaimana kita memanage sebuah teritori, bagaimana kita manage sebuah wilayah kerja gitu ya. Wilayah kerja teman-teman ketika di bidang distribusi
teman-teman akan diberi tantangan itu gitu loh. Dan bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di distributor itu, saya punya banyak pengalaman yang saya akan ceritakan ke teman-teman ya. Jadi dua hal yang mungkin nanti bisa saya share ya adalah pengalaman pribadi saya selama saya di daerah, kemudian yang kedua pengalaman saya ketika bekerja dan bagaimana kita manage distributor. Saya akan berbagi dengan teman-teman ya. Stay tune di channel apa namanya? Kafaras. Oh enggak, sekarang ada dua. Ya gitu ya. Oke. Assalamualaikum.